Kurikulum itu jangan gampang-gampang berubah. Gitu ya Pak ya. Orang ini setahu saya, untuk guru betul-betul menguasai kompetensinya itu dari satu paling ya sekitar 5-7 tahun. Oh betul. Barangkali kurang lebih ya. Risetnya begitu. Risetnya kan begitu. Jadi betul-betul dia menguasai mata pelajaran yang diampu apa, pelajaran apa, matematika. Tujuannya itu sudah. Itu baru mereka sebagai guru, sebagai pendidik mengerti tentang profesinya dan sebagainya. Tidak semudah yang kita ucapkan katanya karakter. Tapi implementasi dalam kebijakannya itu harus orang yang berkarakter. Di dalam mengimplementasi satu kebijakan apapun, mereka harus orang berkarakter. Dan tidak bisa teori saja. Iya, itu namanya pendidikan. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Hai Guru Gembira, saat ini bersama saya Sinto, kita di episode ke-23. Dan ini episode yang khusus. Episode 22 dan 23 ini adalah dalam rangka Hari Guru Nasional. Jadi kita membahasnya akan lebih seru ya, dengan orang-orang yang seru. Nah, saat ini saya mendapatkan satu kehormatan bertemu dengan pemerhati pendidikan, tapi juga orang yang istimewa yang pernah berada di Dinas Provinsi Jawa Timur. Pak Harun, selamat siang. Selamat siang. Iya. Apa kabar Pak? Ya, sehat. Iya, senang sekali bisa bertemu. Bapak Harun ini menjabat Kepala Dinas Provinsi di tahun saya 2019 sampai dengan 2016. 2009 sampai 2016 ya, pertengahan. 2015 akhir. Oh ya, 17 tahun ya. Ya, enggak 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oh. Ya. 2019 sampai 2009 sampai 2015 akhir. Oh. Ya. Wah, juga sudah. Sebelumnya malah saya lihat di CV-nya ada di pariwisata juga. Wah, ya, saya udah kemana-mana. Iya, berarti awal mulai mendukung sebagai pejabat di pemerintahan ini mulai 1985. Saya 85, iya. Betul ya, di CV-nya. Iya. 85. Saya di sosial pernah, saya di pembangunan pernah, di perlengkapan pernah, di badan diklat pernah, namanya pegawai Bu disuruh-suruh ya. Nah, berakhirnya di sebelum masa purna ini 2015 akhir. Iya, baik Pak. Kepingin ngobrol nih Pak, ini dalam rangka Hari Guru. Ya. Ketika Bapak menjadi kepala dinas, nah itu mulai perjalanan awal ya Pak ya, sampai menjadi kepala dinas sampai purna. Hal-hal apa Pak yang kalau ingat itu bisa tersenyum, bisa bangga gitu? Apa Pak yang membuat bangga? Kalau saya ini orangnya simpel aja ya. Iya. Orang hidup itu satu kuncinya, kepercayaan. Kalau pandai apa itu mengikuti aja. Kalau orang sudah dipercaya itu pasti mengerti dan sebagainya. Biar pandai, tapi kalau nggak dipercaya orang ya percuma. Kalau saya sederhana aja filosofinya. Jadi apapun yang kita kerjakan, sepanjang bermanfaat kepada orang, siapapun orang itu akan dikenang orang. Ya, itu ya Pak ya. Filosofinya intinya, filosofi Bapak itu menjadi dasar dari Bapak bekerja ya. Kepercayaan ya Pak ya. Trust. Itu yang kalau itu sudah hilang buyar semua. Oh iya. Orang itu ketemu orang itu kan kepercayaan Bu. Iya. Apalagi saya waktu itu ya sebagai pegawai diamanati oleh atasan kita itu kan. Betul. Ya menurut saya kepercayaan. Iya. Itu yang terpenting. Oh ya, terpenting itu. Nah, kalau melihat dari perjalanan pendidikan di negara kita ini Pak ya. Ya.
Saya baca-baca kan sejak 1945 sejak Indonesia merdeka sampai sekarang tuh 12 kali Pak perubahan kurikulum. Ya. Pak, maka nanti ini kalau yang akan datang ke-13 berarti Pak ya. Nah, kalau Bapak melihat ini perjalanan lama seperti itu hal-hal yang baik apa nih Pak? Yang terus bertumbuh. Sebetulnya begini kalau saya. Iya. Kalau kuncinya pendidikan itu harus konsistensi terhadap program. Jadi kalau mohon maaf ya kalau kurikulum diganti itu dampaknya kemana-mana. Kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua, kepada murid dan sebagainya. Kalau kita cerita sekolah itu tidak semudah yang kita ceritakan. Anak untuk menjadi pandai itu banyak variabel-variabel. Dimulai dari sekolah. Satu, lingkungan sekolah. Ya, dua, orang tuanya sendiri. Dua, ketika sekolahnya, kurikulumnya, sarananya, dan aspek-aspek yang lain. Jadi anak pandai itu bukan sekedar pandai jadi saja. Itu melalui prospek yang panjang ke sana. Saling terkait satu dengan yang lain membentuk seorang anak ini ya Pak. Jadi kalau kita cerita guru profesional dan sebagainya, kalau kita cerita sekolah itu bukan gurunya saja. Guru itu salah satu komponen dalam sekolah itu. Dalam komponen. Dia ada sarananya, ada muridnya, ada lingkungan sekolahnya, ada kebijakannya dan sebagainya. Itu ya Pak ya. Ini menurut kami, pengalaman kami. Di masa Bapak sebagai kepala dinas dulu, tantangan yang paling berat apa Pak? Ya sebetulnya tantangan kalau saya dulu ujian nasional. Oh gitu ya Pak. Ujian nasional itu kalau menurut saya bukan bagus untuk memetakan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak punya tolak ukur tentang ujian nasional? Jadi pemerintah nanti bisa, kita lah dari Provinsi Jawa Timur, kita bisa melihat daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Kekurangan dari C kita tambah ini, yang kelebihan dari D kita kurangi ini. Kalau kita tidak punya peta itu sulit memetakannya. Standarnya apa? Itu bukan standar kelulusan aja, banyak aspek yang kita lihat di sana. Kita bisa lihat sarananya bagaimana, pembiayaannya bagaimana, kepedulian kepala sekolahnya bagaimana, kepedulian gurunya bagaimana, kemudian lingkungan sekolahnya bagaimana. Jadi nggak segampang yang dikira. Berarti memang bukan hanya UNAS-nya saja dalam arti ini, tapi menuju ujian nasional. UNAS itu kan salah satu ukuran, tolak ukur. Kesannya kan ada variabel-variabel yang kita dekatkan. Jadi kalau ini sarannya kurang, kita tambah. Ini gurunya bagus, kita tingkatkan. Ada assessment yang lain gitu ya, Pak. Banyak komponen. Tidak hanya UNAS saja. Orang tua muridnya, lingkungan sekolahnya, dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada yang namanya sekolah. Saya melihatnya dari kacamata holistik. Betul. Jadi kita juga tidak, kenapa di sekolah umpamanya, di sekolah yang kurang, mohon maaf ya, itu anaknya bisa 1-2 anak bisa pandai. Ini kayaknya bagus, tapi tidak ada sepandai itu. Itu tapi kan itu bukan, tidak bisa dilihat dari kacamata yang luas. Berarti kan kasus saja anak itu. Memang anaknya, mohon maaf ya, lahirnya dia pandai, IQ-nya lebih. Tapi apa semua begitu? Belum tentu juga. Karena keberhasilan seorang anak tidak hanya semata-mata bisa dilihat dari angka itu saja ya Pak ya. Tapi kita sebagai, waktu itu saya sebagai Jamalti, sebagai dinas, itu melihat kacamata ini harus holistik. Dengan segala kekurangan dan kekurangan. Pemerintah kalau menurut saya sudah sangat bagus. Dengan biaya operasional sekolah itu, bagaimana anak itu semua bisa sekolah. Itu menurut saya langkah yang sangat bagus. Ya kalau kita cerita kurang itu mana ada tuh orang, tapi sudah punya goodwill yang baik tentang pendidikan. Awal stepnya semua kan nggak bisa tuh Bu, kita langsung bisa. Betul Pak. Jadi ini ke depan juga kan akan ada UNAS ini akan diaktifkan kembali. Apalagi sekarang ada makan gratis, isunya kan ada. Itu menurut saya sangat bagus. Itu ya? Itu langkah yang luar biasa. Dari sisi pendidikan secara menyeluruh ya. Tinggal mungkin nanti pelaksanaannya itu lain lagi ceritanya. Betul. Tapi saya ceritakan
sekolah, komponen sekolah secara umum. Secara umum Ya, ini baik ya, ya, Pak. ya Pak ya. Karena ini mengingat dulu waktu Bapak pada saat Ya, zaman di ya. dinas ini sudah dipelihara sedemikian ya. Betul. Ya. Satu dengan yang lain pasti berbeda. Ya. Karena strata masyarakatnya, Iya. itu budayanya itu nggak bisa digeneralisasi. Iya. Dan kita sebagai pemerintah harus memetakan itu kekurangannya di mana, kelebihannya yang mana, Iya. dari sisi budayanya, dari sisi macam-macam lah. Iya, begitu ya Pak ya. Oh iya. Nah, lebih jauh lagi nih Pak, kalau memang ini nanti akan menjadi satu langkah-langkah yang akan memperbaiki ya. Iya. Karena kan tetap ada pro kontra ini ya Pak ya, di iya, mana-mana. iya. Dan saya kira pro kontra ini adalah baik ya. Iya. Supaya kita bisa mengasah mana yang harus di Iya. eliminir, tapi mana yang harus ditajamkan kembali gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira nanti peran guru nih, gambaran Bapak nih ke depan, yang dibutuhkan di Indonesia nih, untuk Indonesia hebat ini. Ya. Guru yang seperti apa Pak? Ya, guru yang, kalau kita cerita guru itu kan banyak variabelnya Ya. untuk profesional. Ya. Ada guru tetap, guru tidak tepat, Ya. tidak tetap, guru kita tingkatkan kompetensinya, ada grade-nya dan sebagainya. Itu pemerintah sudah sangat bagus memetakan itu. Dengan itu, tadi makanya itu langkah-langkah meningkatkan guru itu langkah strategik yang tepat dari pemerintah. Iya. Tetapi jangan lupa, jangan gurunya saja. Iya. Komponen sekolah yang lain harus beriringan juga. Iya. Ya, ada makan gratis, itu sudah bagus menurut saya. Dari komponen sekolah itu kan meringankan, menaikkan gizinya dan Gizi, sebagainya. iya. Itu luar biasa kalau menurut saya. Iya, Langkah yang berani dan ya itu udah memang itu. Biaya operasional sekolah sudah ada. Sudah Tinggal kita menambah. Saya baca kok sekarang penambahan sarana prasarana juga akan dilihat. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi harapannya ini sangat baik Oh ya Pak ya. iya, dan memang kan sudah di-action plan kan, itu kan tinggal waktu aja dia. Iya. Itu bagus ya, sangat bagus lah kalau menurut saya. Iya. Ini harus memberikan harapan pada para guru karena mereka nih, teman-teman guru saya mulai resah. Wah, ini ganti menteri, berganti lagi semuanya. Karena ujung-ujungnya kan memang yang direpotkan ini kan para guru Pak. Iya, betul. Administrasi harus merombak lagi. Nah, betul. lalu ujung-ujungnya juga muridnya lagi. Iya. Ini berubah lagi. Jatuhnya di muridnya. Memang Betul. yang betul itu kurikulum itu jangan gampang-gampang rubah. Gitu ya Pak ya. Orang ini setahu saya, Iya. untuk guru betul-betul menguasai kompetensinya itu Iya. dari satu paling ya sekitar 5-7 tahun. Oh betul. Barangkali kurang lebih ya, kurang lebih. Ya. Risetnya begitu. Risetnya kan begitu. Iya, Jadi betul-betul dia menguasai mata pelajaran yang diampu, pelajaran apa, matematika. Tujuannya itu sudah. Ya, itu baru mereka sebagai guru, sebagai pendidik mengerti tentang profesinya dan sebagainya. Iya. Nah, tapi kita nggak boleh pesimis kalau itu ya. Yang penting pemerintah sudah melakukan step-step, tinggal semua komponen itu membentengi itu semua dengan baik. Iya, Orang tua murid. Kan kalau cerita anak itu kan nggak bisa sekolah aja, berapa jam dia di sekolah. Betul. Di luar kan dengan lingkungannya dia, orang tuanya dan sebagainya. Itu harus ikut. Iya. Supaya anak itu betul-betul mengerti tentang pendidikan. Iya. Pendidikan ini mohon maaf, cari pinter saja kan tidak tuh ya. Iya. Apa Pak pendidikan itu? Ya, kalau saya pendidikan ini membentuk di dalam aturannya kan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Ya setahu saya. Artinya utuh itu ya segala kita sebagai manusia ini, seorang hidup ini. Ada sisi keagamaan, ada sisi pembiayaan keuangannya, ada sisi kesehatannya, ada sisi budaya. Untuk menjadi anak ini betul-betul keilmuannya, kan begitu. Pendidikan kan begitu. Pendidikan. Dan tidak bisa kita melihat satu sisi saja, nggak bisa. Maka dari itu kita lihat apa sih pendidikan? Pendidikan itu mendidik anak mulai kecil itu empati terhadap gurunya, empati terhadap temannya. Kalau saya ya mereka
punya rasa tanggung jawab, dia ikut kalau temannya sakit dia ikut merasakan. Itu sebenarnya pendidikan di situ. Di samping kalau kepandaiannya pasti yang namanya pendidikan 1 menjadi 2 menjadi 3 itu kan step-step dalam pendidikan. Tapi dia bukan sekedar itu, dia interaksi sosialnya itu lebih tinggi. Itu yang lebih penting ya Pak? Iya, interaksi sosial pendidikan itu memang mengatur itu supaya orang tidak egois, ya tidak dengan kekuasaannya ini dia yang banyak bullying sekarang ini. Betul, apalagi sekarang ada teknologi seperti begini. Kalau dibentengi dari pendidikan dari sekolah dan orang tua, saya kira ya pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Ini anu saya, pendapat saya. Betul. Saya kira nggak salah saya. Dalam arti saya selama sana saya lihat tuh begini orang. Jadi mendidik manusia Indonesia seutuhnya, yang utuh menjadi satu, sehingga dia toleransi semua itu kan ada di sana semua. Kan tidak bisa diceritakan kalau tidak di action plan kan. Kalau cerita-cerita bisa lupa, tapi kalau sehari-hari dia interaksi dengan sekolahnya baris per baris, itu nggak kelihatannya sepele, tapi itu nggak sepele. Itu. Ya, kalau dulu kita laki, perempuan, apa itu ada maksudnya semua per baris kita itu tidak sesederhana yang dikira orang. Yaitu menduduk anak dari situ. Sehingga dia punya empati, punya rasa cinta terhadap toleransi terhadap sesama temannya. Betul. Punya daya juang, nggak mudah putus asa ya Pak ya. Kalau dari situ kan dia tumbuh. Begitu dia punya empati di situ kan dia bisa merefleksi dirinya itu kalau dia kurang dia lebih di situ. Bisa kalau lebih dia bisa membagi keilmuannya pada temannya dan sebagainya. Itu pendidikan. Dan tidak semudah itu, nggak bisa diceritakan seperti hitam di buku, harus di-actionkan di dalam sekolah. Sekolah baris berbaris, apel dan sebagainya itu adalah malaknya dalam kehidupan. Itu tertanam di dirinya. Kebiasaan baik ya. Itu kebersihan. Kita lihat kebersihan. Di kamar mandi dulu, saya masih ingat kalau kecil. Kalau hari Selasa itu kelas 4 disuruh memberikan. Kalau itu wah sampai sekarang membekas. Teringat terus ya Pak ya. Itu bagian kita berkomunikasi dengan orang, dengan susah dan duka di situ. Setuju. Bukan sekedar pandai saja pendidikan. Bukan sekedar pandai. Kalau saya enggak. Kalau kepingin pandai ya kursus homeschooling itu aja seperti selesai sudah. Tapi apakah bisa komunikasi? Kalau dia nanti katanya pandai bisa menemukan komunikasi dengan Pak, nggak segampang yang dibayangkan, Bu. Memerintah orang dalam 100 orang, 200 orang, 2000 itu nggak segampang yang dikira. Pak ngalamin ya. Saya ini kan tahu. Itu butuh satu skill tersendiri life skill untuk bisa memimpin. Kita harus mengerti. Jadi orang 10 kan biarpun profesinya satu sama, tidak mungkin satu bahasa. Itu di mana saja profesi apa aja. Setuju sekali. Itu pendidikan itu mendidik anak itu mempunyai toleransi yang tinggi. Kalau dia menjadi pimpinan, lebih bersahaja. Dan sebagainya. Ini simpel ya, tapi maknanya tinggi. Betul. Jadi kalau kita ceritanya pandai saja, gak jamin Bu. Jamin. Jadi kalau demikian gambarannya Pak Harun ini angan-angannya mestinya semua kurikulum baik ya. Tapi kurikulum yang untuk di Indonesia ini yang paling ini tadi ya, mendidik anak-anak menjadi manusia. Seutuhnya. Sebagai warga negara, bangsa bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap bangsa dan negara, toleransi semua dari situ. Ini saya kan kalau ingat kita kecil dulu kepala sekolah kita bagaimana kan? Sampai sekarang kan kita teringat. Mohon maaf ya kalau barangkali saya orang kuno ya, tapi sangat membekas kita. Menjadi teladan ya Pak. Pendidikan. Itu namanya pendidikan. Tidak usah cerita. Kita yang mengakui dia, bukan dia tidak minta diakui, enggak. Kita muridnya yang mengakui. Dia barangkali lupa dengan kita. Tapi kita tidak lupa. Itu namanya pendidikan. Jadi mengukir jejak. Segalanya di situ. Dan itu kalau saya sekarang itu
dalam skala kecil besar itu kepercayaan itu adalah satu-satunya. Kalau orang sudah dipercaya dari tingkat guru dan sebagainya itu, dia akan menjalankan program di pendidikan dengan baik. Anak akan masuk tepat pada waktunya, pakaiannya, sepatunya dan sebagainya. Itu pengaruh, Bu. Betul. Oh, pengaruh. Itu ya, Pak ya. Pengaruh seragam itu dibutuhkan bukan untuk gagah-gagahan. Itu supaya stratanya sama. Masuknya jam 7 supaya sama. Semua sama. Pulangnya jam 12 sama. Loh, itu pendidikan. Itu pendidikan, Bu. Kebiasaan. Kalau nggak dibel, nggak keluar. Kalau gurunya belum keluar, tidak boleh keluar. Itu nggak kalau saya ya, itu maknanya tinggi itu, Bu. Kita lebih, ya itu tadi, bisa toleransi, bisa belajar dengan orang. Jadi tidak hanya pandai tadi itu ya, Pak, kuncinya ya. Dia kalau pandai bisa empati, kepandaiannya diberikan kepada orang. Itu kita cari sekarang seperti itu. Betul. Nggak mungkin, Bu, orang pandai, pasti ada yang lebih pandai. Kalau kita harus meyakini. Kan banyak orang pandai itu ada yang lebih pandai. Itu pada waktu pandai itu harus membagi. Dari sisi keilmuan dia bagi. Tidak egois ya, Pak ya. Masalah. Kalau di pendidikan ini seperti itu. Berarti saya jadi ingat waktu kecil dulu ada pelajaran ini ya, Pak ya. PKK. Tapi sekarang ya sudah berapa tahun sudah tidak ada ya, Pak ya. Nah, mungkin ini yang perlu ada ya, Pak ya. Pelajaran-pelajaran yang seperti ini dikemas kembali. Seperti toleransi ada di sana. Empati dengan orang. Kita kecil dulu kan, sekarang ini kadang-kadang ya namanya zaman ya. Tapi kalau ada yang lama, menurut saya yang bisa kita teruskan ya tidak apa-apa. Kalau yang salah ya kita stop. Kita kan bukan alergi terhadap orangnya, tapi memang ini tidak bagus karena ini menyangkut orang banyak itu. Betul. Kita harus punya filosofi itu, falsafah begitu. Kalau enggak ya repot. Jadi menurut Bapak itu yang paling utama pendidikan karakter. Kalau disingkat karakter itu panjangnya bisa 3 meter, 10 meter kalau gitu ya, Pak ya. Tidak semudah yang kita ucapkan katanya karakter. Tapi implementasi dalam kebijakannya itu harus orang yang berkarakter. Di dalam mengimplementasi satu kebijakan apapun, mereka harus orang berkarakter. Dan tidak bisa teori saja. Iya, itu namanya pendidikan. Itu kalau tidak ditopang dia pendidikan mulai kecil, tidak mungkin dia punya karakter. Itu dari 100 orang barangkali 99 orang betul. Gitu ya, Pak. Kalau dia tidak pernah dididik mulai kecil dan sebagainya, bagaimana dia pada waktu memimpin sesuatu hanya dengan kepandaiannya, dan kepandaiannya itu kan bisa dari keberuntungan dan sebagainya, kan nggak bisa, Bu. Kita harus bina dari bawah. Itu PAUD, SD, SMP, SMA itu kan mendidik semua. Ada SMK yang mereka suka kejuruan, sampai perguruan tinggi. Dan itu memang harus begitu. Saya melihat ini dari kacamata pendidikan secara utuh. Guru itu salah satu komponen untuk memandaikan anak. Masih banyak yang lain ya. Kan ya memang harus. Diberi sertifikasi mereka, diberi kesejahteraan oleh pemerintah, ya sudah, dan harus begitu. Karena komponen terbesar itu adalah guru dalam sekolah. Kan kita bisa Jadi kalau demikian, bagaimana Pak Harun melihat keberhasilan, kemajuan ini Indonesia? Temanya ya, Pak ya, guru hebat, Indonesia menjadi kuat. Kalau memang ke arahnya ke sana, maaf sepertinya terbalik. Guru yang kuat, Indonesia menjadi hebat. Nah, kalau memang arahnya ke sana, berarti peran ini seorang pemimpin. Bagaimana peran pendidikan ini menjadikan pemimpin-pemimpin di negara kita ini, Pak, supaya menjadi Indonesia? Saya ceritakan tadi. Orang mau jadi pemimpin, saya, Ibu sudah besar ini kan basicnya dari bawah. Kita toleransi, menghormati orang itu nggak bisa sehari 2 hari, Bu. Kalau orang sudah kecil, dia tertata itu melekat, dia masuk kemana saja dia melekat. Karena sehari-harinya nyawanya, kehidupannya ke sana. Kalau sudah mereka tidak mohon maaf ya, tidak diberi edukasi yang baik, bagaimana begitu dia berkumpul dengan orang,
empatinya dia di sana, humble dengan orang. Ini langsung mempengaruhi semuanya. Sangat. Itu namanya pendidikan. Ya. Itu pendidikan ini nggak segampang yang dikira orang. Dan jangan diucapkan, diimplementasikan. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan itu slogan-slogan, guru kencing berdiri, murid kencing lari. Tapi implementasinya kan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Guru kencing berdiri berarti gurunya tidak boleh kencing berdiri, dia mendidik anak. Dan muridnya tidak mungkin kencing berlari. Analognya kan begitu. Iya, betul. Wah, itu sederhana tapi filosofinya tinggi. Kadang-kadang orang itu sekarang kan karena teknologi, karena kecepatan, ketepatan dan sebagainya. Itu hal-hal yang mendasar itu kadang-kadang terlupakan juga, dan tidak semuanya. Jadi sekolah betul, lalu pemerintah step by step dari sisi pembiayaan oleh pos. Sebenarnya tidak boleh anak tidak sekolah itu semua dibiayai. Semua. Itu sangat, apalagi sekarang Pak pemerintah yang baru itu memberi makanan bergizi. Wah, itu luar biasa. Terus memperbaiki sekolah. Wah, itu sudah harapan besar ini Pak ya. Pendidikan kita harapan lihat, maaf ya, kita nggak nyontoh Jepang dan sebagainya. Nomor 1 pendidikannya. Oh iya. Sementara saya lihat di Cina dan Jepang juga sama. Pendidikannya bukan lagi ke arah yang sains matematika, tapi lebih ke life skill. Lebih ke sana. Kalau orang berkarakter itu dia mesti mempunyai semangat untuk memajukan bangsanya. Itu pasti itu sudah. Nggak usah ditanya orang, dia akan begitu. Karena dia malu dengan temannya, dia harus belajar. Itu sudah nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau dia udah main, tapi kan makanya di sekolah kan tidak mengajarkan begitu. Makanya itu ada anak dipanggil, ada guru BK dan sebagainya. Itu kan untuk membreakdown itu. Iya. Pak Harun, kalau bicara lebih lanjut, saya tahu nih dari putri saya kan, Bapak sekarang ini mendukung sebuah lembaga atau institusi pendidikan yang bekerja sama dengan internasional ya Pak ya. Sudah bukan nasional lagi nih Pak ya. Jadi sudah dengan internasional sebagai wakil ketua yayasan, betul ya Pak ya. Ini baru batch pertama ya Pak, nampaknya ya. Sudah mulai jalan ya. Udah. Wah. Ada mimpi apa Pak Harun dengan adanya satu, saya katakan ini satu perubahan yang baru atau permainan yang baru begitu ya. Apa Pak mimpinya? Saya kira begini Ibu, itu semua itu kan berangkatnya dari pendidikan. SD, SMP sampai dengan S1, S2, S3 dan sebagainya. Artinya apa? Artinya negara bisa maju, negara bisa berkembang. Pendidikan itu kan dari ekonomi bisa, dari teknologi bisa, dari budaya bisa, dari macam-macam lah bisa. Artinya kalau orang pendidikan itu di mana ada sesuatu peluang dalam edukasi itu, kita harus mensupport itu menjadi sesuatu yang tumbuh dan mempunyai nilai yang tinggi, value yang tinggi tentang itu. Ya kita bangga ya, kita mengakui lah. Seperti Inggris dan sebagainya. Dari sisi edukasi sesuatu dia lebih, itu wajar loh, kita merdeka berapa tahun dan sebagainya. Tapi kita berkolaborasi itu kan ingin memajukan bangsa kita seperti itu. Tetapi budayanya tetap budaya bangsa Indonesia. Tidak terserap. Kalau budaya jangan dirubah. Kalau budaya jangan dirubah. Budaya itu hajat hidup orang. Jadi kalau orang bangsa Indonesia ini, mohon maaf ya, kita bukan orang kita ini kan dengan orang itu lebih bersahaja, itu hampir semuanya lah orang itu. Artinya apa? Artinya dari sisi itu kita sudah punya. Sekarang kita akan mengisi dari sisi keilmuannya saja. Di tempat kita ada desain digital, kebetulan sekarang digital begitu, desain teknologi, kan tidak apa-apa. Nanti dari sisi yang lain ekonomi nggak apa-apa. Terbuka dengan perubahan dengan yang kalau baru. kita tidak bisa, karena kita itu sudah mendunia namanya globalisasi. Tidak mungkin satu negara itu tidak akan bersentuhan dengan negara lain. Itu pasti kalau itu. Satu, orang makin banyak. Berarti kan lalu lintas orang itu makin terbang ke A, ke B, ke C. Itu kan begitu satu tempat ke tempat lain kan dibutuhkan keilmuannya dia. Iya. Nah itu, pasti pendidikan harus ada di situ. Apapun pendidikannya.
Itu kuncinya edukasi. Betul. Sudah. Begitu ya, Pak. Apa saja, jangan lupa ya Bu ya, pendidikan itu memimpin orang dan sebagainya itu perangkatnya dari pendidikan. Oh iya, bagaimana negara GDP-nya bagus, tapi mereka punya pendidikan yang bagus dengan mereka, budaya mereka. Kalau kita, budaya kita jangan ditinggal. Kita dengan orang tua itu jangan sampai ditinggal. Kalau itu khas bangsa kita. Ya kita bersyukur Bu, bangsa kita mempunyai sesuatu, sukunya banyak dan sebagainya. Orang kita itu kan saling toleransi. Ya waduh, lebih dari itu barangkali kalau saya. Tetap punya integritas. Oh iya, kalau integritas harus. Dengan orang kalau di jalan jatuh, kita kan nggak bisa. Itu karena melekat sudah anunya begitu. Kalau kita di luar barangkali orang jatuh diam aja barangkali ya. Karena dia tidak barangkali nenek moyangnya nggak ada ke sana. Kalau kita diajari Pancasila dan sebagainya. Wah itu sesuatu yang basic dan mendasar dalam kehidupan. Iya, betul Pak. Saya setuju. Jadi meskipun sudah global mengundang internasional masuk, tetapi identitas Indonesia jangan sampai itu dan tenggelam. Mereka mengakui Bu kita. Itu yang ya kita ini kan ya sering kemana-mana lah Bu, sering seminar dan sebagainya. Mengakui bahwa kesopanan kita. Itu nilai tambah itu. Itu value yang itu ibaratnya nggak kulaan mestinya. Kita harus bersyukur. Sudah melekat di dalam itu diri. Harus kita bersyukur. Itu harus dijaga ya Tuhan Pak, memberikan kita punya toleransi yang bagus. Betul. Itu nggak bisa dipelajari 1 hari 2 hari itu. Itu basicnya dari sekolah. Itu harta itu Pak ya. Kekuatan. Betul. Kalau nggak ada begitu nggak bisa. Baik. Kalau begitu bagus sehingga orang mempunyai teknologi kerjasama dengan ini, dia kan nggak terlalu takut dan sebagainya. Ya orang mencari sempurna itu kan ya sulit di dunia. Tapi minimal kita punya aturan-aturan, garis-garis yang menjadi orang itu bersahaja dan sebagainya. Iya. Baik Pak Harun, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol ini. Semoga nanti karya Pak Harun ini yang selanjutnya di KEK dengan kerjasama ini akan lebih luas lagi dan akan membawa Indonesia menjadi pionir ya Pak ya di dalam pendidikannya. Nah sebelum mengakhiri ini, monggo Pak Harun memberikan pesan, kesan untuk para pemimpin-pemimpin muda, para pendidik-pendidik yang nanti akan memimpin negara. Berikan tips agar mereka nanti akan menjadi guru-guru yang kuat dan membangun Indonesia yang hebat. Monggo Pak Harun. Terima kasih. Jadi di dalam pendidikan itu kuncinya semua terakhirnya adalah kepercayaan. Orang untuk menjadi dipercaya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Perilaku kita sehari-hari dengan keilmuan, dengan toleransi dan sebagainya, itu menjadi orang lebih percaya dengan kita. Jadi kalau kita jalankan semua, kita belajar dengan bagus, edukasinya bagus, pemerintah memberikan support kepada rakyat dan bangsanya. Dari sisi pendidikan yang saya tahu, sekarang biaya operasional sekolah, hampir semua orang anak sekolah diberi pemerintah yang baru, beri makanan gratis dan bergizi, sarannya itu step by step yang luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu langkah yang menuju Indonesia Emas 2045 ya. Itu insya Allah terwujud. Asal semua harus konsisten dengan profesinya. Jadi kita ini, mohon maaf kita ya manusia ya. Saya, ibu kan nggak mungkin ada yang sempurna. Kurang itu dalam kehidupan itu biasa. Jadi tidak bila kita menyalahkan kesalahan kita, tapi mari kita memperbaiki kesalahan kita. Mari kita ini menyadarkan bahwa kita salah. Tidak apa-apa. Tetapi ke depan kita harus semangat ya. Kita harus memberikan contoh yang bagus, terutama di dunia pendidikan ya. TK, SD, PAUD, sampai dengan SMA, SMK. Pemerintah sudah memberi satu sarana yang luar biasa, satu panggung yang luar biasa mereka untuk belajar dan sebagainya. Tinggal kita memaintain itu menjadi lebih baik. Jadi kalau orang dimaintain dengan baik itu kan kodratnya kan naik kecuali kalau kita merusak, kita kan enggak semua.
dengan guru, orang tua, murid, toleransi dan sebagainya. Saya kira bagus ya. Kesalahan itu mari kita mari kita perbaiki dalam perjalanan hidup ini. Kan pasti nggak mungkin ada orang sempurna. Tapi untuk kita perbaiki jauh lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, amin Pak. Terima kasih Pak Harun. Semoga terus sehat. Amin. Terus memberi pengaruh kepada para pendidik dan para pemimpin-pemimpin di negara kita. Amin. Para guru gembira, terima kasih. Inilah akhir dari episode 23, episode yang khusus untuk kalian semua. Dan tetaplah menjadi guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam.